Waktu itu rasanya nggak nyangka banget. Waktu itu mikirnya itu adalah prank. Untuk bisa masuk ke chartnya aja itu udah wow, apalagi ya udah kebanggaan, apalagi masuk ke Times Square gitu. Kalau misalnya inspirasi yang pertama itu Michael Jackson. Wow, legend ya. I'm a fan, iya. Terus setelah itu waktu SMA, SMP suka Bruno Mars. Bruno Mars. Kayak ada Michael Jackson-nya dikit gitu. You are not alone, I'm here with you. Know you're far away, and I understand. You are not alone. Halo guys, balik lagi nih di Bincang Bintang. Bareng sama aku Tasya, kali ini kita kedatangan penyanyi muda yang sudah pernah muncul wajahnya di Times Square, New York. Welcome to Tablet Bintang, Aziz Hendra. Hai Kak, hai Tablet Bintang. Apa kabar Aziz? Baik, kamu apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Aziz, selain bermusik nih, kamu sibuk apa sih sekarang ini? Baru kelar ngurusin kuliah. Oh, baru kelar kuliah. Umur kamu berapa BTW? Wow. 25 tahun ini. Oh, 25, masih muda ya. Yang pada tua-tua pada diem. Jurusan apa kamu kuliahnya? Aku jurusan ekonomi. Oh, ekonomi. Gimana sih bagi waktu kamu kuliah sama karir bermusik Aziz Hendra tuh ada nggak sih tantangannya? Ada banget. Ada banget. Struggle-nya ada banget karena kuliahnya di Medan. Oh gitu, online tapi karirnya kan? di sini. Enggak. Oh, kamu bolak-balik? Bolak-balik. Oh, wow. Terus bagi waktunya gimana nih cara menyikapi kamu untuk bagi waktu kuliah dan bermusik tuh? Untungnya kelasnya udah habis semua. Jadi tinggal kayak skripsi gitu-gitu. Oh, enak sih. Jadi kayak nggak harus ikutin kelas ya. Tapi ada nggak sih dosen yang Aziz, bimbingan dong, ada dosen yang susah tuh ditemuin kan? Bimbingan dong, sementara kamu lagi di Jakarta gitu. Dia cuma bisanya waktu kamu lagi di Jakarta gitu. Ya aku ada sih, pernah sih. Sering ya? Nggak, satu dosen aja sih. Terus gimana? Satu. Terus kayak waktu balik ke Medan, aku datangin rumahnya terus. Wow. kayak ngemis depan rumahnya. Emang harus dikejar sih kayak harus gitu ya? Harus digituin, kalau nggak dia nggak bakal bisa. Bener-bener. Bakal sibuk terus. Nah, tadi aku udah mention juga nih, kamu kan wajahnya pernah muncul di Times Square, New York nih. Gimana sih reaksi kamu setelah nama dan foto kamu muncul di chart internasional, bahkan muncul juga di Times Square? Waktu itu rasanya nggak nyangka banget. Waktu itu mikirnya itu adalah prank. Prank? Iya, kirain itu prank karena untuk bisa masuk ke chartnya aja itu udah wow, apalagi ya udah kebanggaan, apalagi masuk ke Times Square gitu. Gak ada yang nge-spill kamu kah dari label Sony nih, Aziz nanti wajah kamu muncul loh di New York gitu? Pengennya di-spill, harusnya di-spill ya. Harusnya ya? Harusnya, tapi mereka nggak nge-spill. Jadi kayak mereka surprise ya. Jadi kayak shocknya itu yang pertama kali itu shocknya itu mau nangis, mau seneng, bingung, iya campur aduk. Ya seru sih. Akhirnya ya gitu. Terus yang pertama kali tahu kamu muncul tuh kamunya atau teman-teman ngechat, Sis ada foto lo nih di Times Square, New York gitu? Dari orang Sony yang infoin. Oh, dari orang Sony, lagi-lagi dari orang Sony tapi ya? Dari orang Sony, iya. Terus gimana kamu kayak, hah kak, kok ada gitu? Iya, terus aku kayak kaget, terus aku bilang kayak, ini kita nggak bayar kan? Terus itu kayak, jangan ya gitu. Kita nggak bayar kan gitu, terus kayak, enggak, ini dari programnya Spotify. Terus kayak, thank you so much Spotify. Wow, thank you so much. Nah, Aziz ini kan yang kita tahu nih, terkenal dari lagu Somebody Pleasure ya. Yes. Semua orang juga udah tahu. Kamu juga meraja di puncak-puncak chart di Spotify, masuk top global. Kamu sebagai penyanyi cover nih, apa momen paling menantang saat itu? Pada saat itu yang paling menantang itu, apa ya? Memperkenalkan lagu sendiri ke netizen ya, kepada para pendengar musik. Karena
aku tuh terbiasa sebelumnya dengan memperkenalkan lagu Orang lain. orang lain yang aku bikin versiku sendiri, terus aku publish ke masyarakat. Tapi kayak ketika it turns to my own song itu beda banget. Nih, kamu kan sering-sering cover lagu nih. Ada nggak sih lagu favorit kamu banget yang ini Aziz Hendra banget nih? Cover apa? Banyak Itu. ya? Oke, aku pilih satu yang WHUT, yang I Sharp No. Oh, itu kamu banget ya? Iya sih, bisa dibilang gitu. Kayak relate kah apa nggak tahu? Relate sih kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi kita nyanyi sesuai apa yang kita relate aja kan, Ziz, bener kan? Wow, no comment. Nah, Ya sih. siapa sih yang paling menginspirasi Aziz dalam dunia musik ini? Yang paling jadi semangat kamu gitu? Kalau misalnya inspirasi yang pertama itu Michael Jackson. Wow, legend ya. I'm a fan, iya. Terus setelah itu waktu SMA, ya, SMP suka Bruno Mars. Bruno Mars. Kayak ada Michael Jackson-nya dikit gitu rasanya. Vibes-nya dikit ya, sama gitu. Terus setelah Bruno Mars pindah ke James Arthur, Ariana Grande, Zayn Malik. Udah di situ-situ aja sih sekarang. Kamu spesialis orang luar negeri ya? Kalau dalam negerinya ada nggak? Kamu suka banget. Karena aku Siapa? suka dengerin lagu Inggris sebetulnya. Dari kecil emang di apa namanya? Dijajalinnya, Dicekokin dicekokinnya gitu. lagu Inggris, jadi kayak gitu. Kalau lagu Indonesia, aku dengerin Afgan dari aku SMP. Iya bener. SMP atau SD? SD kelas 5 atau 6? Ya itulah. Afgan, Raisa itu my top 2 sih. Nah, dari tadi kan kamu juga sebutin Michael Jackson nih. Lagu favorit Michael Jackson dari Aziz Hendra tuh kamu suka banget lagu apa? You Are Not Alone sih. Wah, itu benar sih. Iya. Boleh nggak sih Ziz nyanyi dikit? Boleh? Boleh, yes. You are not alone. I'm here with you. Know you're far away. Na 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 to say. You are not alone. Nah, Boleh nggak langsung nyanyi aja terima kasih. di sana? Satu lagu boleh nggak sih? Ya udah di sini kan nanggung. Boleh. Nah, seperti yang kita tahu kan kamu sempat trending dan FYP gitu di TikTok nih. Reaksi apa sih dari TikTok atau media sosial yang kamu dapat dan ada nggak sih yang bikin kamu terharu dan semangat berkarya? Semangat ada sih yang bikin semangat berkarya itu kayak banyak yang bilang kayak rilis lagu lagi dong, rilis lagu lagi. Tapi yang bikin gemesin itu soalnya kayak udah rilis terus, tapi mereka masih back to Somebody's Pleasure. Jadi Itu kayak sih. mungkin mereka masih stuck di sana sih kayaknya. Jadi kayak Kayak banyak juga sih pasti yang relate sama lagu kamu yang itu gitu. iya kayaknya. Jadi kayak Kayak udah nempel Aziz Hendra sama di Pleasure. Somebody's Pleasure ya kayak ada bahkan beberapa orang yang mikir kayak oh dia punya lagu lain. Oh gitu. Tapi kamu menyikapinya malah seneng karena orang tahu sama di Pleasure kemana-mana atau kamu pengennya kayak gue punya lagu lain loh gitu. Senang sih, sebenarnya senang. Udah cukup sih sebenarnya, tapi kalau misalnya dia ngomenin kayak rilis lagu lagi dong, kayak dengerin dulu yang lain itu gitu ibaratnya. Kayak lo harus discover my page dulu, baru lo bisa bilang rilis lagu yang lain lagi dong gitu sebenarnya. Karena kan lagu kamu selain sama di Pleasure kan banyak ya, ada The Liar, ada yang lain Iya, gitu kan. ini kayak gemes saya kan. Boleh tuh But I love you netizen. guys. Kamu fansnya apa namanya? Astors. Astors. Ya. Buat para Astors dengerin dulu lagu Aziz Hendra yang lain, ya kan? Yes. Karena banyak banget. Udah Banyak ada album banget. juga kan ya, Ziz? Ada album, bahkan di album itu ada Somebody's Pleasure part 2 sama part 3. Ada extended version ya? Extended version itu kan sebenarnya beda. Sebenarnya extended version itu adalah extended version, bukan Somebody's Pleasure part 2. Oh gitu. Jadi Somebody's Pleasure part 2 itu ada judulnya I Don't Know Anymore. Somebody's Pleasure part 3 judulnya Pure Love. Itu ada di album Lesson Learned, album pertamaku. Itulah jadi itu lanjutan cerita dari Somebody's Pleasure ya. Oh, jadi kayak ada series ya? Iya. Kayak kalau film tuh series. Nah,
mempunyai tanggal lahir yang sama dengan Lionel Richie dan sama-sama bergelut di bidang tarik suara. Ada nggak hal yang kamu pelajari atau tekuni dari seorang legend Lionel Richie? Ada. Apa? He never stop trying to winning or proving that he's worth something. Kamu role modelnya lah ya bisa dibilang Lionel Richie. Gitu. Kalau dari lagi-lagi dari dalam negeri nih, kamu ada nggak sih sosok yang sangat menginspirasi? Kayaknya gue harus berkarya seperti dia nih. Gitu. Kalau misalnya dari kegigihannya, wow. Wow, kegigihannya. Itu tuh sebenarnya ada beberapa sih. Ada kayak ada Raisa, ada Ahmad Dhani, ada Rosa. Itu legend-legend semua ya Iya, tiga-tiganya. mereka nggak pernah berhenti sampai sekarang. Bener. Pernah nggak kamu bekerja sama salah satu dari Kak Raisa, Kak Ahmad Dhani atau Kak Rosa? Amin. Oh belum ada. Berarti boleh ya kita di kamera Amin. nih. Buat Rosa, buat Kak Ahmad Dhani, buat Kak Raisa, Kendra pengen kolaborasi nih. Mau banget tapi malu. Semoga label Sony gimana Sony bisa mewujudkan aman gitu ya, aman. Oke Aziz, kita mau bahas lagu terbaru kamu nih, judulnya The Liar. Yes. Sekarang kan kita lagi bahas lagu terbaru kamu, judulnya The Liar. Lagu ini berkisah tentang apa sih? Di The Liar ini aku ceritanya aku diselingkuhin sama pacarku, tapi dia selingkuhnya sama sahabatku. Tapi ini nggak relate kan Aziz? Aku potong nih. Iya, relate sih. Oh relate? Relate sih, Aduh. sebenarnya ya. Ini ceritanya tuh, ya ceritanya waktu lagi pacaran kemarin lah. Hubungan yang kemarin lah ya. Hubungan yang kemarin, terus diselingkuhin. Terus udah deh. Udah lagu gitu. Iya, jadi Mantan kamu tahu nggak lagu ini buat dia? aku nggak tahu sih dia tahu atau enggak. Kau Tapi pengen dia tahu nggak? nggak peduli sih. Udah nggak peduli lagi Nggak ya? peduli, dia mau tahu atau enggak, serah deh. Selain itu apa lagi nih? Si The Liar ini bercerita tentang apa? Selain bahas mantan atau ada POV lain? Oke, kalau misalnya POV lain, sebenarnya aku tuh ceritain, mungkin bukan POV lain ya, tapi kayak bagian cerita yang lainnya itu aku ceritain kalau aku tuh yang bener-bener jatuh cinta yang sejatuh-jatuhnya itu sama dia. Di situ aku bilang di verse keduanya, you were the reason I believed in love. Jadi kayak, Lirik yang paling kamu suka berarti itu. Iya. Sebucin-bucinnya cewek sama dia gitu berarti. ya tapi mungkin bukan jodohnya. Ya udah. Benar, kan harus move on ya Ziz ke depan. Harus. Nah, dari lagu The Liar ini sebenarnya siapakah sosok The Liar yang kamu maksud? Boleh nggak di-spill ini berdasarkan pengalaman kamu kah? Pengalaman, yang tadi kan, pengalaman. Mantan, orangnya adalah privacy kan. Tapi kamu pengen nggak, kalau misalkan nih, seandainya dia nonton talk show kita nih, kamu ada nggak sih yang mau disampaikan ke dia? Nggak ada sih, I hope you're happier aja. Wow, quotes of the day. Aziz. Iya. Semoga kamu nonton ya, Miss X itu. Miss X itu, oke. Setelah merilis lagu The Liar, apa harapan kamu dan apa kamu berharap pendengar bisa menyembuhkan luka hati mereka lewat lagu ini juga? Aku berharap, sebenarnya harapannya itu ada aku bilang di akhir lagunya, di lirik akhirnya itu, and in the end, hoping true love I'll find. Jadi kayak berharapnya semoga nanti aku ketemu true love. Dan semua kalian juga semua sama ketemu true love juga. Karena sekarang era-eranya HTS kan. Iya. Era-eranya semua orang nggak berani. Juga. Era-eranya semua orang nggak berani ngungkapin perasaan masing-masing. Bener. Karena takut nggak disukain balik kah, atau takut udah terlalu nyaman sih kalau takut sekarang kehilangan. HTS. Yang penting bisa ada sekitar, maksudnya yang penting tetap ada di sekitar orang tersebut. Jadi kayak jadi teman aja nggak apa-apa. Itu sakit sih. Kalau Aziz Kenapa bisa relate? Oh dia jangan, nggak mau. nggak mau. Kalau Aziz bisa milih nih, kamu lebih baik hubungan tadi tanpa status atau kamu punya pacar tapi ya memang nggak, hubungannya kadang goyang, kadang apa. Kalau HTS kan banyak orang yang kayak, oh kita nggak ada status sih, gitu. Tapi nyaman seperti itu gitu. Atau punya pacar, hubungan jelas,
tapi goyang hubungannya. Kamu pilih mana? Pacar sih. Lebih ke pacar ya? Lebih ke pacar. Karena goyang-goyangnya itu yang seru gitu, dihadapin bersama. Karena kalau misalnya itu seru ya justru. Itu malah jadi erat. dinamika hubungannya jadi makin erat. Karena kalau misalnya flat aja coba bayangin. Bener-bener bosen. Bosen kan? Bener-bener. Tapi selama nggak ada orang ketiga, ya. Itu Kalau berantemnya kita aja mah seru. Kayak cuman gara-gara lupa apa atau telat apa atau ngapain, itu nggak apa-apa. Kalau orang ketiga berarti udah red flag bagi kamu ya? Red flag. Nggak bisa toleransi? Nggak. Wah itu udah saklek dari Aziz Hendra nih. Kamu bisa nggak toleransi orang ketiga? Nggak banget. Maaf. No, nggak akan mau. Jadi apa itu open relationship? Nggak ada. Jangan. No. Jangan guys. Kalau ditawan HTS juga jangan. Jangan. Kalau tipe cewek Aziz deh, kamu sekarang ada in a relationship kah atau? No. Nah, boleh tuh yang pada nonton nih. Ada nggak sih tipe khusus Aziz Hendra untuk cewek-cewek, untuk para fans-fans Aziz Hendra yang di luar sana? Aku tuh nggak ada tipe sih Kak. Yang penting nyaman sih. Karena ya terkesan bacot sih. Takutnya kayak kamu punya tipe ini, kamu dapetnya nggak sesuai kan, jadi kayak Ziz kok lo suka sih orang kayak gini gitu. Nggak juga? Nggak juga, tapi emang gitu, emang nyaman sih. Karena kalau misalnya aku tuh butuhnya kayak seseorang yang ya cantik dan bisa diajak ngobrol kayak nyaman gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak ngobrol, kita mau ngapain lagi? Iya benar. Berarti kamu lebih suka cewek yang ekstrovert ya, bisa dibilang? Kadang-kadang introvert juga banyak ngomong kalau misalnya lagi berdua kan. Iya sih bener. Jadi deep talk kan seru ya, ya kan sih. Wow. Maksudnya kayak ngomongnya tuh nggak harus deep talk aja, kayak ngomong receh juga. Yang penting ngobrol aja. Daripada diem-diem terus kayak tiba-tiba aku pengen main ini ya, aku pengen ke situ ya, aku pengen kayak nggak ada chemistry-nya di hubungan itu sih aku rasa kalau gitu. Berarti kamu tuh lebih suka orang yang bawel di kamu dibanding kalau dia di luar bawel-bawel di kamu kayak ya mau ngapain nih gitu. Lebih seneng yang gitu. Iya, jadi diri sendiri aja. Wow. Oke. Kayak relate aku ya. Relate. Oke. Boleh dong Aziz Hendra nyanyikan sedikit ref lagu dari The Liar dan terakhirnya kamu promosikan. Oke. Sorry. Aman. I hope that you're happier with the liar. Took a dagger to my heart, now it's all apart, falling apart. Hai guys, I'm Aziz Hendra, aku Aziz Hendra. Jangan lupa dengerin The Liar di semua digital streaming platforms dan add it to your playlist, dan jangan lupa tag aku di Instastory ataupun di TikTok. Thank you, bye-bye. Kamu tau gak sih, suara kamu tuh definisi suara ganteng. Ada gak yang komen suaranya ganteng gitu? Kayak serak-serak ganteng gitu. Kayak definisi suara ganteng, Aziz setuju gak? Setuju kan? Nah, terakhir nih Ziz, kita mau main games namanya This or That. Oke. Jawab cepat. Kamu gak boleh mikir pertanyaan dari aku. Misalkan contohnya kayak bubur diaduk atau bubur gak diaduk. Oke, bubur diaduk. Oke. Yang pertama. Lebih cepat lagi. Nyanyi akustikan di panggung atau nyanyi full band di panggung? Akustikan di panggung. Why? Lebih intimate rasanya. Lebih seru. Lebih seru, lebih intimate. Ya karena lagi-lagi sukanya yang emotions kan saya kan. Oh, tapi kalau bisa band juga seru, tetap seru. Tapi better kamu lebih suka akustikan. Akustikan ya. Next nih, bikin lagu balad atau bikin lagu ceria upbeat? Balad. Pikir lagi. Padahal mostly lagu kamu balad ya? Iya. Ada nggak alasan tersendiri kamu nyamannya di lagu balad? Karena apa ya? Karena saya, coba kamu lihat aku deh. Kalau aku nyanyi lagu ceria upbeat cocok gak? Cocok sih. Cocok gak? Kayaknya kamu masuk mana aja, cuman feel-nya lebih balad sih. Dari suara kamu juga tadi kayak cocoknya lagu balad, lagu sedih, lagu apa gitu. Iya sih, mungkin ya. Mungkin tapi ya. Makasih udah dibilangin cocok udah. Rata-rata lagu kamu itu kamu yang ciptain atau kamu biasa sama musisi yang lain gitu? Bareng musisi lain sih.
Oh bareng. Iya bareng. Ada nggak satu yang kamu ciptain sendiri banget, nggak ada yang lain gitu? Ada. Apa tuh? Itu tuh outro-nya di album Lesson Learned judulnya. Jadi itu tuh kayak kesimpulan tentang kayak ya isi lagu itu kayak yang apa ya, orang-orang bisa pergi, people can go, time may pass, but in our soul they're forever last. Jadi kayak orang-orang dan momen itu bisa lewat gitu, maksudnya bisa pergi, momen bisa udah kita laluin kan, tapi di dalam hati kita itu tuh mereka selamanya ada gitu loh. Karena people come and go ya sebenarnya. Iya, people come and go. Jadi kayak di Lesson Learned itu, di outro-nya itu aku cuma bilang kayak tetap pegangan sama diri sendiri. Karena kita pasti bakal ngelaluin banyak hal lagi di depannya. Bener. Kayak gitu lah. Ya walaupun people come and go, tapi tetap ya diri kita sendiri yang tahu. Iya, yang penting jangan kehilangan diri sendiri. Ya, itu dia. That's right. Oke, next. Duet bareng Bruno Mars atau duet bareng Justin Timberlake? Kayaknya udah nggak usah dijawab ya. Iya. Tapi boleh deh jawab. Oke. Justin Timberlake. Oh, ganti nih. Takut. Bukan, nama Bruno Mars tuh kayak takut gitu loh. Kayak Pressure-nya besar ya. ya kan idol kan, jadi kayak Iya benar. Tapi pernah nggak kamu dari label kamu ditawarin kayak, Ziz, mau nggak duet sama artis luar negeri? belum sih, belum. Belum ya? Boleh deh. Oh, ada sih satu kemarin. Ada satu, tapi cover. Siapa tuh? Itu bareng Henry Moody kemarin. Cover nggak ada rilis lagu gitu ya? Only cover doang? Cover doang. Oke, next nih. Tour keliling Indonesia atau konser tunggal? Wow, berat sih. Mikir, aduh apa ini? Tour keliling Indonesia. Kenapa tuh? Karena seru sih, dan kalau misalnya aku tour keliling Indonesia kan, aku datangin kota yang masing-masing, jadi aku bisa ketemu sama mereka. Tapi kalau misalnya konser tunggal kan, misalnya di Jakarta nih, belum tentu semuanya dari luar kota sana bisa datang. Iya. Jadi kau bisa ketemu fans kamu dari beberapa kota kan, kenalin. Nanti terkeliling baru konser tunggal ya. Amin. Amin. Boleh deh terakhir, Aziz, ini tentang relationship lagi. Diputusin atau mutusin? Mutusin. Kenapa? Sakit ya kalau diputusin. Sakit ya? Udah terlalu banyak sih. Jadi lebih baik mutusin. Iya. Berarti yang terakhir ini kamu yang mutusin? Iya, aku. Bisa dibilang kamu. Emang aku. Oh, kamu. Emang aku. Kelihatan ragu ya? Emang bener, emang aku kok. Oke, thank you Aziz. Thank you, Kak. Tangan. Thank you, boleh deh sekali lagi promosikan lagu The Liar. Hai, aku Aziz Hendra. Kamu bisa dengerin lagu terbaruku The Liar di all digital streaming platforms, dan bisa dipakai soundnya di TikTok dan di Instagram juga bisa. Dan jangan lupa tag aku sebanyak-banyaknya atau DM aku perasaan kamu soal lagu The Liar. Thank you. Bye-bye. Thank you. Oke guys, sekian perbincangan bersama Aziz Hendra, dan jangan lupa nonton Bincang Bintang di Tablet Bintang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, bye.